Halo Tribuners, apa kabar? Semoga tetap selalu bahagia dan semangat ya. Nah, di Tribun News On Cam kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari gerakan sedekah sepatu layak pakai. Nah, diinisiasi oleh seorang warga Purbalingga, Jawa Tengah, dan ini kegiatannya mendonasikan sepatu-sepatu untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, di kali ini kita sudah ada teman-teman dari gerakan sedekah sepatu layak pakai, yaitu ada Mbak Ita, terus ada Mbak Ina, dan ada Bu Ida. Nah, monggo teman-teman bisa diperkenalkan satu persatu siapa saja dengan teman-teman Tribuners di sini. Selamat siang teman-teman Tribunnews yang ada di seluruh penjuru Indonesia, karena ini kan nantinya online seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Yustita Anjar Palupi. Kebetulan kami sebagai inisiator untuk gerakan sedekah sepatu layak pakai yang berhome base di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Mbak Ina. Saya Ina Farida dari Purbalingga juga. Saya diajak Mbak Ita untuk ikut ini gerakan sedekah sepatu yang pakai. Bu Ida, silahkan. Oh ya, halo Tribuners ya. Ya, oke. Nah, di sini saya terakhir ya. Tadi saya sampaikan di awal saya sebagai cheerleader. Jadi kebetulan saya bertemu Mbak Ita. Ini ya, Mbak Ita dari inisiator dari sedekah sepatu. Kemudian kita ketemuan, alhamdulillah karena saya punya usaha untuk treatment sepatu. Nah, Mbak Ita menyampaikan bagaimana kalau sepatu-sepatu yang akan didonasi ini dibersihkan dulu sebelum disalurkan. Nah, di sini akhirnya lah join antara Mbak Ita dengan sepatu, tapi hanya sedikit membantu intinya ya Mbak Ita gitu. Jadi saya ownernya sepatu Purwokerto. Oke. Ya. Kalau ini aktivitasnya sehari-hari selama ini antara Mbak Ita, Mbak Ina, sama Bu Idedi, aktivitasnya ngapain aja sih kayak gitu sehari-hari? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih banyak ke keluarga, ibu rumah tangga. Cuma memang kemarin kan sempat tergabung di Badan Pengawasan Pemilu, cuma ketika pandemi itu kan off, dinonaktifkan, sehingga selama 2 bulan pasca pandemi yang anjuran dari pemerintah untuk stay at home 2 bulan, kita off di rumah, nggak ngapa-ngapain. Baru setelah itulah ada pemikiran ini pengen ngapain ya, pengen sesuatu yang produktif, yang bisa menyentuh banyak orang di tengah masa pandemi. Maka tercetuslah inilah gerakan sedekah sepatu layak. Kemudian habis itu saya tuh ngontak sama ini tuh kan perlu dibersihkan tuh, tadi Bu Ida juga sampaikan perlu dibersihkan. Ini hal pertama yang saya lakukan sebelum gerakan ini jalan ya itu kontak Bu Ida. Bu Ida owner sepatu untuk memastikan beliaunya bisa nggak sih, berkenan nggak sih supporting menjadi support system dari gerakan ini. Ya, gayung bersambut tadi Bu Ida udah sampaikan. Oke. Kalau Mbak Ina sendiri aktivitasnya selama ini apa, Mbak? Kalau itu paling kalau pagi kerja di koperasi, kalau pulang bikin kue di rumah. Kalau gitu. Kenapa tertarik ini Mbak untuk gabung di ini di gerakan? Kenapa kemudian tertarik bergabung di gerakan sedekah sepatu ini? Udah biasa kegiatan sosial, jadi kalau pas diajak ya ayo aja. Kan kemarin di sini sering juga pendonasi buat yang lain. Oh, berarti karena sering ini ya Mbak ya, sering ikut berdonasi, ikut kegiatan sosial. Jadi ketika Mbak Ita ada kegerakan ini langsung ikut gitu ya Mbak ya? Daripada nganggur juga, kami sendiri. Oh, oke. Mbak Ita, kalau boleh tahu nih, awal mulanya kayak gimana sih kayak gitu? Awal mula sampai sekarang, ini berarti udah jalan berapa bulan Mbak? Hampir 2 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan ini? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Kemarin itu baru 1 bulan. Oh, baru ya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi praktis gerakan ini lahir itu di tanggal 4 Juni 2020. Itu artinya kita setelah 2 bulan stay at home ya. Maksudnya kita benar-benar banyak beraktivitas di dalam rumah. Itu tadi aku terus rasanya kok mungkin ada mulai ngerasa titik jenuh di rumah terus, nggak bisa ngapa-ngapain.
Terus di 4 Juni, di bulan Juni kan udah mulai new normal kan, artinya sebenarnya kita bisa nih ada ruang untuk keluar, cuma protokol kesehatan harus ketat. Di situ aku berpikir ini nih saatnya gerak nih, lagi pula di Bawaslu aku belum diaktifkan lagi waktu itu. Jadi udah kumpulin sepatu, kebetulan waktu itu tuh sepatu aku, suami dan anak. Cuma berapa pasang gitu. Terus saya kontak ke owner Spato Purwokerto, yaitu Ibu Ida, menanyakan apakah Ibu Ida berkenan untuk menjadi support system dari gerakan kecil ini. Terus ternyata Ibu Ida itu sangat nggak ada basa-basi, babi bu, langsung oke aja, hayu aja, oke. Terus rasanya tuh kayak senang aja gitu loh, ada orang yang saya tuh sebenarnya sama Bu Ida belum pernah ketemu. Hanya lewat satu WA. Ketika saya sampaikan langsung di-okein, jadi kayak mood booster ya buat saya ya. Jadi semakin bersemangat melakukan menjalankan gerakan ini. Terus saya kontak Ina karena saya tahu Ina sebelum gerakan sedekah sepatu layak ini, dia itu bersama dengan teman-teman yang ada di daerah Rembang di wilayahnya Ina. Habis melakukan gerakan 6.000 sekian masker yang diproduksi dan dibagikan secara gratis. Artinya saya tahu bahwasannya Mbak Ina Farida ini juga concern untuk ke hal-hal yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Seperti itu aja. Jadi segala sesuatunya lalu mengalir begitu saja. Tanggal 4 Juni itu saya masukin sepatu ya Bu. Saya masukin sepatu 10 pasang ke Spato. Itu habis ada ACC Bu Ida, Ina juga okein, saya langsung post di status WA. Saya belum post ke Facebook atau ke Instagram, cuma WA aja. Terus telepon teman-teman yang memang saya tahu banyak koleksi sepatunya, ternyata mereka sangat responnya juga positif. Mereka mau mengirimkan, ada yang langsung hantar ke rumah. Ya udah, tanggal 4 Juni itu langsung saya masukin ke Spato. Dan baru setelah saya masukin ke Spato, saya baru post. Itu hari pertama gerakan sedekah sepatu layak pakai. Saya post di sosmed, di Facebook dan Instagram. Oh gitu. Berarti bisa dibilang ini tuh awalnya gerakan semacam inisiatif pribadi dulu kayak gitu. Terus baru kemudian Mbak Ita kontak ke beberapa teman dan ternyata beberapa teman itu ikut. Oh ya, aku pengen ini nih, pengen nyumbang nih kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu inisiatif spontan sendiri. Cuma ini tuh bukan gerakan cuma 1-2 orang. Ini benar-benar karena support system yang kuat. Baik dari Spato, dari teman-teman relawan. Dan banyak teman-teman relawan yang ikut terlibat, mau lelah, mau capek, tanpa dengan sendirinya gitu loh. Cuma di channel mau ikutan nggak? Atau bahkan ada yang menyodorkan diri untuk gabung dengan sedekah sepatu layak pakai. Oh, oke. Nah, kalau Bu Ida sendiri, kenapa pada akhirnya mengiyakan permintaannya Mbak Ita kayak gitu kan? Requestnya semacam requestnya Mbak Ita kayak gitu. Kenapa pada akhirnya mau kayak gitu? Iya, soalnya selama ini saya juga belum pernah menemui ada donasi dalam bentuk sepatu, Mbak. Nah, selama ini kan mesti baju batas pakai gitu kan. Terus kalau yang sudah apalagi selama pandemi kan mesti makanan dan sebagainya gitu ya. Padahal di sisi lain kita tahu bahwa sepatu pun juga diperlukan bagi mereka anak-anak yang tadi. Saya juga sempat Mbak Ika cerita sih, masih ada loh yang sekolah cuma pakai sendal atau apa, mungkin sepatunya juga masih nggak bener gitu ya. Kasihan. Jadi saya pikir kenapa ini harus dipikir lagi saat Mbak Ita menawarkan. Toh saya sepatu hanya memberikan bantuan tenaga, nggak lebih dari itu. Semua yang jalan Mbak Ita dan timnya. Jadi itu ya Mbak Ita ya. Jadinya nggak usah dipikir lagi ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Oke. Seneng aja. Oke. Berarti karena lihat ini gerakannya beda dari yang lain gitu ya Mbak ya, Bu ya. Jadi akhirnya sekalian kayak gitu.
Iya, dan kebetulan kan memang ada usaha semacam ini. Terus saya mikir lagi kalau orang dikasih sepatu yang udah bersih pasti beda ya, nerimanya tuh beda gitu. Plus satu lagi Mbak, di era yang nggak sehat ini yang dikasih dalam bentuk bersih kan kami pun juga ada antiseptiknya. Jadi insya Allah yang terima juga nggak akan kena penyakit bagi yang dari yang dapat pakai sebelumnya gitu. Mikirnya di situ. Iya. Lebih higienis ya gitu. Ya. Jadi itu juga Mbak Juli, concern kami ya. Kami itu memang sepatu layak pakai, itu bukan sepatu baru. Cuma ya itu, jadi kita bagaimana gimana caranya supaya sepatu yang diterimakan itu benar-benar dalam kondisi baik. Makanya kita kerjasama, maksudnya istilahnya minta tolonglah ke sepatu untuk bisa mengeksekusi untuk poin itu. Oke. Mbak Ita, kalau sebenarnya visi ya semacam itu. Misinya apa sih dari gerakan sedekah sepatu ini? Misinya? Apa ya? Jadi awalnya cuma hanya ingin menyelamatkan manfaat dari sepatu yang udah nggak dipakai gitu kan. Tapi kondisinya masih bagus, mau dibuang, sayang mau dikasihin kok kemana gitu. Jadi intinya sebenarnya hanya ingin menyelamatkan dari manfaat itu bisa berkelanjutan aja, kita berbagi manfaat aja. Itu sepatu kondisinya masih bagus kok. Jadi beberapa sepatu yang kami terima itu benar-benar kita seleksi, kita pakai quality control, kebetulannya QC-nya saya, jadi benar-benar kita sortir kondisi solnya, jahitannya, semuanya untuk memastikan agar sepatu yang kita salurkan meskipun bukan baru tapi kondisinya baik dan masih sangat layak untuk dimanfaatkan oleh yang menerima. Sebenarnya poinnya di situ. Dan kebetulan ini momennya momen tahun ajaran. Tapi ternyata setelah berjalan sebenarnya banyak sepatu-sepatu yang bukan sepatu sekolah, Mbak Juli. Jadi lebih banyak sepatu-sepatu casual. Akhirnya kita sepakat bahwasanya gerakan ini bukan hanya semata untuk persiapan tahun ajaran baru, tapi untuk menyelamatkan tadi manfaat sepatu yang sebenarnya masih bisa berguna bagi orang lain, tapi ternyata tapi banyak yang teronggok gitu, tidak dimanfaatkan. Padahal masih bisa dimanfaatkan gitu. Hanya perlu polesan sedikit dari tim sepatu, terus teman-teman relawan juga yang mencarikan sasaran penerima juga benar-benar luar biasa. Jadi akhirnya sepatu-sepatu itu diterima dengan sangat kan hati gitu loh, bahasa Jawanya tuh diterima sampai ke hati gitu sama penerima. Oke, Mbak, kalau total yang udah didonasikan ada berapa pasang sih sepatunya kalau boleh tahu? Dari per tanggal 4 Juli kemarin, 1 bulan kita, alhamdulillah Mbak Juli udah sampai 200. Itu tuh di luar ekspektasi. Gak pernah terpikir sampai 200 loh Bu Ida. Saya tuh cuma pikir, aduh kalau 20 nanti biayanya gimana dan sebagainya. Itu cuma di awal itu. Dan sekarang ada 200. Artinya semua itu kan 200 itu sepatu layak pakai dan sepatu baru ya Mbak Juli. Karena alhamdulillah banyak juga donatur yang menitipkan donasi berupa uang untuk dibelikan sepatu baru. Akhirnya kami membelikan sepatu sekolah baru, tapi kita menyeleksi penerimanya, benar-benar selektif, benar-benar memastikan mereka itu benar-benar butuh gitu sepatu itu. Sistem seleksinya kayak gimana Mbak Ita? Sebenarnya itu tuh saya data, itu dari relawan. Kenapa relawan saya itu banyak yang di kecamatan yang di daerah pegunungan ya, kayak di Merebet itu, di Merebet, di Rembang, Mbak Ina, itu kan di atas. Iya. Itu karena biar kita itu datanya lebih valid. Jadi teman-teman lah yang bergerilya, teman-teman relawan yang ada di daerah ini yang bergerilya mencari sasaran penerima anak yatim piatu duafa yang sesuai dengan kriteria kita, benar-benar membutuhkan dan tidak berada di panti. Bukan berada di panti tapi di rumah.
Karena Oke, kita oke. asumsikan ketika mereka di rumah, misal ada anak yatim tinggal dengan ibunya di rumah, atau anak yatim piatu tinggal dengan neneknya di rumah. Mereka kita asumsikan adalah anak-anak yang kurang tersentuh bantuan. Oke. Itulah sasaran kita. Nah, kalau Mbak Ina sendiri nih ada cerita kayak gitu nggak Mbak selama ketika nyari yang untuk didonasikan kayak gitu? Ada siapa yang kemarin terus menemukan itu teman saya kan kebetulan ngajar, ada yang satu keluarga itu kena thalassemia 3 orang. Rumahnya kan jauh banget, untuk sekolah itu jalan kaki 1 jam. Terus kemarin pada kesana pas bagi-bagi itu. Oh, oke. Berarti Mbak Ina nyarinya ini ya Mbak ya, bisa dibilang door to door kayak gitu ya untuk nyari yang menerima donasi ini ya? Ini sambil nanya-nanya, kira-kira yang butuh siapa aja gitu. Nanya-nanya ke teman-teman juga yang butuh. Kalau selama ini yang daerah penerimanya di mana aja sih Mbak? Yang dikasih sepatu kayak gini? Kalau yang daerah sini sih yang yatim piatu, terus duafa gitu. Berarti lebih ke ini ya Mbak ya, ke daerah-daerah yang notabene agak di pinggiran kayak gitu ya? Ada suka dukanya apa sih kayak gitu? Suka duka selama ini mengikuti gerakan sedekah sepatu ini. Dari Mbak Ina dulu deh. Sebagai tim relawan sekaligus yang nyari ini penerima kayak gitu. Pasti ada lah suka dukanya kayak gitu. Paling kalau sukanya sih Mbak Kris tahu ternyata mereka itu lebih kurang beruntung dari kita gitu. Jadi kita bisa berasa bersyukur. Oh, selama ini kurang bersyukur gitu. Jadi banyak teman juga, banyak kenalan. Terus kalau dukanya paling kalau ke pelosok-pelosok jalannya yang susah. Oh, oke. Oke, kalau Mbak Ita, Mbak ada nggak suka dukanya selama ini atau ada cerita-cerita unik kayak gitu pas entah mulai dari mengumpulkan donasi sampai kemudian menyalurkan kayak gitu? Kalau duka sih aku nggak ada ya. Maksudnya setiap momen ketika menjalani gerakan ini, aku dengan senang hati gitu loh. Artinya ketika dapat sepatu yang maaf nih agak kotor gitu ya nggak ngerasa sedih, ya senang aja gitu loh. Kan udah ada sepatu, ya kan? Oke. Kalau misalnya harus menyalurkan ke tempat yang jauh gitu ya, yang akses jalannya susah dijangkau dengan kendaraan roda 4. Kayak kemarin kita ke Gunung Budet itu kami bersama relawan Mbak Ina Farida sampai konvoi sepeda motor. Ya saya sangat menikmati momen semacam itu. Itu kan menurut saya sih sebagai pelajaran hidup lah ya, tadi yang Mbak Ina sampaikan, supaya kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi intinya ya nggak ada duka lah, suka aja itu. Jadi ini ada senang aja, rasanya senang. Kalau cerita-cerita kayak gitu Mbak Ita, misalkan ketemu relawan yang seperti apa atau ketemu masyarakat itu seperti apa kayak gitu? Enggak sih, aku sangat appreciate, bahkan kaget gitu loh dengan teman-teman relawan yang nggak perlu terlalu banyak meyakinkan atau menjelaskan gitu loh, ketika dicawel gitu. Bahasa saya tuh ketika dicawel, hayu gitu, langsung iya ayo gitu loh, nggak, dan mereka total gitu loh, total bener-bener ketika mencari sasaran ya langsung bener-bener door to door yang tadi Mbak Juli sampaikan, mereka memang benar-benar door to door, memastikan yang akan dikasih itu memang membutuhkan. Kemudian mereka juga balik ke sana memastikan untuk ukuran sepatu kan, karena kita bagi mereka yang by name, by address, by size. Jadi saya memastikan nama, alamat, dan ukuran sepatunya gitu. Jangan sampai miss, karena kita mau belikan gitu. Kita belikan sepatu sekolah baru, makanya teman-teman relawan juga mensurvei nomor ukuran sepatu mereka. Oh, ya, dan mereka itu dicawel langsung total kayak gitu loh. Dicawelnya pun cuma sambil lalu gitu. Itu yang menurut saya tuh ya ampun, masih ada ya orang-orang semacam ini gitu. Di era yang
seperti saat ini ya, di masa pandemi, di mana orang-orang semua terdampak kan karena wabah virus corona itu kan semua terdampak, dari yang level atas, tengah atau bawah, pasti semua terdampak. Semua pasti memikirkan bagaimana hidup mereka masing-masing. Tapi kok ada orang yang mau sambil lalu loh, nyoleknya itu langsung ikutan gerakan ini. Kalau dari Bu Ida sendiri nih, apa nih suka dukanya kayak gitu, ngikutin gerakannya Mbak Ita kayak gitu? Oke. Kalau saya pribadi nggak pernah mikir duka ya Mbak, cuma karyawan saya yang mikir, karyawan saya yang keuangan mikir. Saya santai orangnya ya. Karyawan saya gini, Bu, jujur aja dari pihaknya Mbak Ita, memang saya bilang mungkin bahan habis pakai kami minta disupport, tapi kalau untuk tenaga karyawan kami sudah nggak usah dipikirkan gitu kan. Nah, memang tidak dipungkiri tadi yang sama nyambung ya apa yang disampaikan Mbak Ita, di masa pandemi ini semua kena imbas kan Mbak ya, sejak kita Maret harus stay at home, memang aktivitas toko kami pasti omset hanya berapa gitu. Nah, saat Mbak Ita datang, yang korpor karyawan saya, gimana Bu, ini kan begini gitu, nggak masuk dong kalau gini gitu. Tapi saya nggak mikir sampai sejauh itu. Ya udah deh, nggak apa-apa. At least bahan habis pakai kan kita udah ada bantuan gitu. Lainnya nggak usah dipikir. Allah pasti akan kasih rezeki yang lain. Ya gitu aja Mbak. Saya pikir kalau terlalu banyak matematika nanti kita botak, nanti ya pusing. Kita aja ngalir ya, Bismillah. Semoga semuanya jalan, semoga sustain gitu kan. Saya selalu bilang ke Mbak Ita, semoga ini nggak hanya sebulan 2 bulan tapi seterusnya. Dan kami welcome untuk seterusnya, sepatu sport kayak gitu. Oke, mungkin gitu dulu aja wawancaranya. Oke, Tribuners, sekian perbincangan di Tribun News On Cam kali ini, dan sampai jumpa di Tribun News On Cam selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.